Sebelumnya perkenalkan, saya Chandra. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator yang akan mengawal jalannya proses webinar kita sore ini, yang insya Allah akan diisi oleh Bapak James Tagalung. Ya, jadi jadi sebelumnya acara kita sore ini didukung oleh Asosiasi Perlobahan Indonesia, NASA, Natural Nusantara, Nano Center Indonesia, dan Sanpro Propolis. Jadi yang pertama, saya mau jelasin dulu sedikit, ini mau memperkenalkan lagi profilnya. Ini buat memberitahu pembicara kita kali ini adalah pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, dan beliau juga adalah Wakil Ketua Asosiasi Perlobahan Indonesia. Jadi semoga materi yang disampaikan hari ini memang berbobot gitu ya. Dan beliau juga merupakan praktisi apiterapi yang cukup senior di Indonesia, sehingga mungkin nanti banyak ilmu yang bisa kita dapat dari webinar kita kali ini. Akan ada sambutan dari pihak Nano Center Indonesia, Bapak Arif Iskandar. Kepada Bapak Arif Iskandar kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, di saat yang berbahagia ini Bapak Ibu sekalian, kami semuanya dapat berkumpul secara online untuk belajar bersama, untuk menuntut ilmu bersama pembicara kali ini. Insya Allah orang yang cukup familiar sebenarnya di dunia perlebahan, yaitu Pak James. Di kesempatan yang kali ini sebenarnya kami juga mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak James, kepada teman-teman API, kepada para mitra-mitra NASA, kepada teman-teman Nano Center Indonesia, dan kepada teman-teman Sanpro, dan juga mungkin ada beberapa para peserta yang non mitra dari NASA. Jadi mohon izin juga menyampaikan Pak James ya kan, bahwa sebenarnya edukasi rutin seperti ini kita rutin adakan setiap, ya kita usahakan sih reguler ya, sebulan sekali ya kan. Tapi pada prinsipnya ya misalkan bisa lebih cepat ya, lebih sering lebih baik gitu. Jadi poin kami adalah ya ingin memberikan edukasi terbaik kepada propolis, pelaku propolis, pemanfaat propolis ya kan, terutama para mitra dari PT Natural Nusantara. Dan mudah-mudahan ilmu nanti yang disampaikan oleh Pak James ya kan bisa menjadi ilmu yang mendorong pemahaman, meningkatkan pemahaman dari teman-teman sekalian, para mitra NASA maupun yang belum menjadi mitra NASA. Tujuan kita satu, yaitu menyebarluaskan kemanfaatan dari produk lebah itu sendiri ya kan, propolis ya kan, sehingga banyak orang yang bisa memanfaatkan. Dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf ya kan dari manajemen NASA atau mungkin tim NASA belum berkesempatan untuk hadir ya kan, karena kondisi kesibukan dan lain hal ya kan. Tapi pada prinsipnya manajemen NASA dari PT Natural Nusantara sangat mendukung kegiatan ini dan berharap untuk lebih sering diadakan lagi. Jadi saya rasa itu aja untuk mempersingkat waktu. Mudah-mudahan acara berjalan lancar. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif atas sambutannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemaparan materi dari pembicara kita sore ini, yaitu Bapak James Tagalung. Kepada Bapak James kami persilakan.
Oke, terima kasih Pak Arief dan terima kasih Pak Chandra. Jadi saya sudah diperkenalkan tadi sebagai Ketua Asosiasi dan juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UNER, yang sementara ini saat ini banyak sekali ada riset-riset yang sedang kami lakukan di Tropical Disease Center, di pusat Tropical Disease Center di Rumah Sakit UNER. Dan kebetulan kami ada beberapa data dan sedang kami ajukan untuk riset-riset yang berbasis penyakit saluran pernapasan. Jadi kita akan masuk untuk ke poin kedua, ya halamannya. Apa yang dimaksud dengan ISPA? Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan yang dari Departemen Pulmonologi juga ada benturan yang baru karena departemennya berganti nama juga, pulmonologi, bukan paru lagi. ISPA adalah suatu penyakit saluran pernapasan atas yang disebut juga batuk, ya, pilek, dan dapat terjadi pada siapa saja. Artinya bisa kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak. Next. Jadi saya mendefinisikannya begini, pendengar ya. Ya, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan penyakit yang sering dijumpai dengan manifestasi ringan atau sampai berat, ya. Jadi kadang ISPA sering disalahartikan sebagai infeksi saluran pernapasan atas, ya, yang tadi saya jelaskan. Yang benar, ISPA adalah merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Ya, ini akut. Jadi itu yang kita harus pahami, di mana ISPA meliputi saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Kalau saudara tahu, ISPA yang mengenai jaringan paru-paru atau ISPA berat dapat menjadi pneumonia. Ini satu bidang keilmuan yang juga panjang, banyak, tetapi kita ambil sedikit-sedikit saja, karena ini makalahnya yang untuk umum. Jadi, contoh dari contoh penyakit infeksi saluran pernapasan berat ataupun ISPA itu ada pneumonia, ya, pneumonia, ya, ada istilah yang kita ketahui, di mana dari pneumonia ini kita memahami kalau alveoli normal, ya, alveoli yang normal itu rapi, ya, di sini rapi sekali. Tetapi kalau terjadi pneumonia ataupun penyakit infeksi saluran pernapasan berat, ya, berat itu ISPA, maka kita akan melihat putih desain-desainnya yang di sini daripada alveoli yang ada di paru. Next slide. Jadi, kalau kita lihat bahwa ISPA mudah menular terutama lewat percikan air liur atau istilahnya droplet, ya. Yang saat ini lagi ngetren, kita harus pakai masker, situasi pandemi, dan itulah yang berkebetulan bersama-sama dengan hal ISPA ini, kita bisa menghindari sekalian untuk menghindari kasus-kasus ini. Contoh ISPA yang disebabkan oleh infeksi virus yang bisa menyerang saluran napas atau di bawah adalah flu. Mungkin saudara kalau agak capek dan sebagainya bisa akan mengalami flu. Ada SARS, kebetulan Prof. Nidom, ahli dari kita yang ada di ITD, yang sangat menekuni ini, dan termasuk kami juga sedang siapkan ada penemuan-penemuan untuk bahan daripada virus COVID ini, dan COVID itu sendiri. Jadi ada 3 sebenarnya di situ. Ada yang berbasis virus dengan biosafety level 3, ya. Kalau udah posisi virus, istilahnya kita namakan biosafety level 3. Jadi bahannya harus penuh dengan peralatan yang lengkap. Kita akan lihat juga contohnya sistem saluran pernapasan, ya. Jadi dipahami dulu apa sih yang kita ada trakea, ada, mohon maaf ini agak sedikit ilmiah, ya, tidak apa-apa, tapi yang penting umum. Jadi di sini ada trakeanya, di situ ada primer bronchus, right, ya. Di sini ada left primer bronchus, di sini sebelah kiri,
Ya, di sini juga ada left lungs dan right lungs ya, sebelah ya. Udah di SMA dulu kita sering belajar tentang sebelah kanan sebelah kirinya. Jadi saluran pernapasan yang kalau kita bahas di sini artinya saluran pernapasan atau tractus respiratorius atau respiratory tract adalah bagian tubuh manusia ya yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernapasan. Ya, ini lihat rongga hidung, rongga mulut, mungkin ada ini ya. Terus di sini ada faring dan ada laring. Jadi faringnya di atas, laring di bawah ya. Terus di sini saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Pangkalnya mana? Ini ya. Jadi saudara bisa tahu ini dan terakhir di paru yang paling kecil masuk ke dalam sini ada alveolus masuk di paru-paru ini. Ya. Berpangkal hidung mulut berakhir pada paru-paru. Jadi ini adalah formula dari saluran pernapasan. Jadi kalau kita amati kawan-kawan perlebahan dan juga kawan-kawan pemerhati daripada yang ikut hadir ini, yang jumlahnya cukup banyak hari ini, anatomi tenggorokan atau throat anatomy ya. Di sini kita perhatikan bahwa kita pun minimal memahami ada heart plates ya, ada tongues ya, di sini ada epiglottis, ada soft plate ya, ada palatine tonsil, ada vocal cord, ada trachea dan esophagus. Ini adalah suatu anatomi dari tenggorokan ya. Slide next. Jadi ini untuk paru-paru. Jadi untuk paru-parunya ada bronchus primer, ada bronchus sekunder. Jadi ini primer ya yang ada di paru-paru, ada bronchus sekunder dan bronchus tertier, ada bronchioli masuk ke terminal bronchioli dan masuk yang terakhir alveoli, masuk di daerah-daerah sini ya. Alveoli. Minimal kita memahami itu. Slide. Ya, slide-nya. Jadi apa sih yang saya jabarkan barusan mengenai masalah saluran pernapasan? Tipe-tipe infeksi yang ada di tipe infeksi saluran pernapasan ini ada dalam influenza flu, ada dalam bentuk tipenya faringitis, ada yang disebut juga otitis eksterna, ada yang disebut otitis media, ada sinusitis, yang sinusitis itu biasanya ada nanah di hidung, ada laringitis, ada perbedaan-perbedaan yang saya gambarkan tadi, laring, faring dan sebagainya. Dan yang berat di sebelah kiri ini adalah bronkitis, ya. Ada lagi bronchiolitis, pneumonia, yang ini yang paling rawan karena ini yang cukup berat, termasuk laringotracheitis atau Crohn's disease. Next ya, slide-nya. Jadi kalau kita amati macam penyakitnya ini, bahwa macam penyakit yang ada di sini adalah 3. 1 infeksi virus, 2 infeksi bakteri, 3 infeksi parasit ataupun jamur. Ketiga-tiganya ini kalau di istilah kami ada istilahnya, kalau sudah mengamati dari infeksi virus, maka di sini di Tropical Disease Center kami namanya biosafety level 3. Kalau di dalam posisi infeksi bakteri ini, pengamatan dan pemeliharaannya kita hanya dalam posisi biosafety level 2. Dan untuk ini biosafety level 1 ke arah 2. Karena di sini parasit pun ada yang malaria, cukup berbahaya. Jadi, saya jelaskan satu-satu untuk infeksi virus, ya, seperti rhinovirus, atau ada juga virus corona, yang saat ini lagi booming dan menimbulkan pandemi seluruh dunia.
ada juga virus parainfluenza, adenovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, virus influenza, ada EBV atau Epstein-Barr virus, ada cytomegalovirus, ada virus herpes simplex. Ini termasuk sebetulnya ke pelajaran-pelajaran dari mikrobiologi dan masuk ke parasitologi, virus herpes simplex. Dan ini adalah hantavirus atau paramyxurus virus. Semuanya berbasis infeksi virus. Jadi kita ada sedikit ilmiah, mungkin perlu juga pemahamannya, tapi kan udah banyak dipelajari. Jadi untuk infeksi bakteri seperti ada Streptococcus group A, ada Corynebacterium diphtheria, Neisseria gonorrhoeae, GO, ya, Mycoplasma pneumonia, ada Streptococcus pneumonia, ada Staphylococcus aureus yang kita uji kami kemarin, ada Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia, dan Mycobacterium tuberculosis. Ini namanya TBC. Atau bakteri anaerob lainnya dari infeksi bakteri ini. Dan untuk infeksi jamur seperti Candida, Histoplasma, ini ada biasanya di bibir atau mulut, atau Aspergillus. Kalau ini untuk infeksi parasit seperti Pneumocystis carinii atau Cryptosporidium parvum yang ada di paru dan masuk ke paru dan juga di paru itu bisa keluar, ini kita termasuk infeksi parasit. Next. Penyebab infeksi saluran pernapasan ini umumnya adalah kuman-kuman yang patogen. Jadi kuman-kuman patogen ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada bakteri, terus ada virus, ada jamur, ada parasit, di mana semua ini cara penularannya itu terjadi melalui menghirup percikan cairan dari saluran napas. Salah satunya ada yang droplet dari penderita infeksi saluran napas. Oleh karena itu, kita akan berbicara di webinar ini adalah tentang saluran pernapasan ataupun infeksi saluran pernapasan. Ini adalah kuman-kuman yang patogen di lingkungan kita dan terjadi saat ini di dalam suasana pandemik adanya corona ini. Next slide. Slide ke depan. Jadi gejala-gejala dari tanda-tanda umum daripada saluran pernapasan penyakit saluran pernapasan ini umumnya adalah demam atau sakit kepala, ya. Ada nyeri tenggorokan biasanya di situ, ya. Karena mungkin Bapak atau Ibu atau saudara pernah mendengar saudaranya atau temannya yang mengalami pandemik itu ataupun yang terkena corona, biasanya pertama dia akan mengalami demam, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan, ya. Ini yang menandakan gejala-gejala umum yang daripada pernapasan, infeksi pernapasan. Biasanya hidung buntu dan terjadi pilek atau batuk, nafas cepat dan sangat dalam. Ya, ini untuk gejala tanda umum. Dan kita gambarkan seperti begini flu-nya, dan ada keringat, sakit kepala, tenggorokan, panas dingin, ya. Nah, di sini kita lihat juga ada suhu tubuh meningkat, ya. Terus ada retraksi interkostal dan gambaran paru yang abnormal. Inilah yang menimbulkan corona menyerang paru, ya. Dan pemeriksaan darah abnormalnya. Slide. Ya, slide-nya diubah. Kita bicara juga propolis, ya. Karena basis dari nano herbal ini, nanotex ini adalah tentang propolis juga. Kita udah umum mengetahui secara umum produk alami berupa bahan resin dan balsam yang dikumpulkan oleh lebah dari pucuk bunga, ya, dari pucuk bunga dan pucuk daun, nektar semua, ya. Ketika kami atau saya pergi ke Bawean, di sana saya melihat banyak lebah yang menempel di daun-daun mangga ataupun jambu
yang mengeluarkan cairan ya, cairan nektar. Jadi daunnya pun sampai mengeluarkan cairan nektar dan dihisap oleh lebah. Dan juga dia akan membawa madu dan juga komponen-komponen lain seperti terutama propolis untuk jaga rumahnya. Jadi propolis itu adalah produk alami yang tadi yang saya sampaikan berupa bahan resin, dan juga ada balsam yang dikumpulkan oleh lebah dari pucuk bunga, pucuk daun atau kulit batang tumbuhan seperti pinus, poplar dan sebagainya. Ya. Propolis, bahan tersebut oleh lebah, madu dicampur dengan komponen polen, komponen lilin, komponen minyak aromatik yang ada di tanaman itu, dan bahan-bahan yang disekresikan oleh alirnya dan menghasilkan bahan yang disebut propolis. Memang agak gampang-gampang susah mendapatkannya, tapi biasanya kalau peternak itu sudah mengembangkannya itu untuk mengambil madu, kadang propolisnya dibiarkan. Slide lanjut. Jadi juga kita lihat bentuknya propolis ini yang bagus. Ini dikerok biasanya dari rumahnya atau dari kotaknya, jaga rumahnya. Jadi resin-resin itu melengket yang berasal dari batang pohon itu ada di rumahnya itu, di kotak-kotaknya atau kulit kayu, dikumpulkan, diproses dengan sekresi cairan ludah. Ya ini ya. Ini propolis yang bagus yang kita kumpulkan. Ya, slide lagi. Jadi propolis yang kita tahu secara umum, mungkin para peserta ini juga umumnya udah pakar juga, kita sama-sama bersama-sama belajar ya mengenai propolis, karena ini kan otodidak belajarnya, karena belajar bisa bersama-sama. Kami ingin menjelaskan secara ilmiah yang berbasis kesehatannya saja. Propolis itu seperti lebah itu menghasilkan madu, royal jelly, bee pollen, ini tulisannya yang keliru ya. Dan propolis itu sendiri, nutrisi, ini bukan keliru, ini dari bahasa asingnya. Zat yang dikandung propolis, ini ada jenis-jenis bahan makanannya itu ada flavonoid, terutama banyak sekali flavonoid, ada rutin, ada enzim, ada polyherol ya, yang di propolis. Di samping itu, untuk fungsi dari propolis ini, propolis bagi manusia itu akan menghasilkan suatu nilai. Nilainya kalau saat kami riset di UGM saat itu dalam rangka S3, kita mempelajarinya dalam bentuk bahwa fungsi propolis bagi manusia itu promotif ya. Itu harus pakai mekanisme ya, pakai grafik dan jelasnya itu gimana sih promotifnya, kita harus menerangkannya. Tapi kita secara umum kepada masyarakat biasa saja, yaitu meningkatkan kesehatan, jadi promosi ya, promotif. Kedua, bagaimana propolis ini bisa menjadi mencegah ataupun menjadi mencegah penyakit preventif. Dan fungsi propolis lain itu fungsinya itu mengobati penyakit atau kuratif. Karena ini yang sedang kami kaji, di mana beberapa penelitian yang telah kami launching atau telah kami ajukan ke jurnal internasional termasuk Armenia dan sebagainya, kami menemukan katakanlah propolis untuk HIV/AIDS. HIV/AIDS dengan perbandingan kita kemarin pasiennya 60-60-60an, di 30-30 ternyata ada placebo dan juga ada treatment atau perlakuan dengan propolis. Ada signifikansi bagi penderita HIV yang diberi obat, tapi seolah-olah bukan obat, tetapi obat, dua-duanya dianggap obat, placebo namanya, itu yang mempergunakan bahan nutrisi saja ataupun bahan biasa aja dari bukan obatnya, ada satu orang meninggal dari penderita itu. Jadi 25 orang peserta yang kami uji, dari yang peserta
penderita HIV ini, kita beri propolis yang 25 orang ini semuanya sehat. Mekanisme ini telah dan sedang dikaji oleh kami, mengapa dan bahan apa yang menimbulkan virus HIV AIDS ini bisa meningkatkan CD4. CD4 biasanya yang kena HIV itu 0 sampai 5, 7. Tiba-tiba setelah diberi bahan asupan propolis ini, ternyata si pasien ini dalam jangka 1 bulan ataupun 3 minggu sebulan itu CD4-nya naik dari 5 menjadi 200. Ya, 200 antara 50, 70 naik 100 sampai 200. Standar WHO adalah untuk CD4 bagi pencegahan penyakit dari propolis ini adalah 200. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata bahwa propolis itu adalah telah bisa meningkatkan CD4. Kebalikannya dengan dengue yang telah diujikan oleh teman-teman HDI, ternyata di sana juga untuk yang dengue sangat baik, sama-sama virus untuk penyakit demam berdarah. Itulah untuk pencegahan penyakit secara preventif. Di sini bagi kami dari universitas, kami membahasnya sampai ke mekanismenya. Oleh karena itu, di sini kita hanya membahas sekilas saja fungsi propolis mencegah penyakit preventif dan mengobati penyakit dengan kuratif. Ya, artinya saudara bisa melihat di tempat website saya, Rumah Lebah. Di situ saya menguji pemakaian bahan dari lebah ini, utamanya madu. Kemarin waktu saya presentasikan di Bali Internasional untuk entomologi, di sana melihat bahan di luar propolis itu ya, madu saja yang kandungan propolisnya sedikit yang kita campur. Ternyata ada kawan volunteer kami, dia kena eksimnya besar. Setelah kami obati pagi, siang, sore dengan madu, diolesi selama bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu menghasilkan tangan yang kena eksim itu bersih kembali. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi ini mungkin kandungan propolis dan madu sangat bagus sekali. Ini adalah suatu bahan untuk mengobati penyakit penyakit. Dan kalau saudara membutuhkan makalahnya itu, saudara bisa ambil dan bisa lihat di website Rumah Lebah. Di situ bisa download. Saya kasih free, rumahlebah.com. Ya, di situ semua riset-riset, ada sekitar 30 riset atau hasil-hasil uji lab yang kami sampaikan di sana. Jadi saudara bisa melihat dan mengupload di sana. Itu yang pemahaman fungsi propolis di dalam kesehatan bagi manusia. Ya, dan juga untuk pemulihan kesehatan, rehabilitasi. Contohnya untuk rehabilitasi adalah penyembuhan setelah luka itu. Jadi dia direhabilitasi, dikasih obat dari minuman, obat juga, obat yang vitaminnya aja. Selanjutnya rehabilitasinya pemulihan seperti bekas luka diabetes dengan madu sampai kembali. Slide. Next, Pak. Silakan slide-nya. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam propolis tadi, ada fungsi di flavonidnya, ada 34 jenis ya. Kami bacakan hanya 16, di sini 8 aja. Jadi berdasarkan dari mekanisme yang kami pelajari, bahwa propolis itu yang berfungsi di bagian dari propolis adalah flavonoid, itu ada 34 jenis flavonoid dalam propolis yang berfungsi. Ya, satu, propolis ini berfungsi untuk menguatkan selaput sel. Ini kebetulan sahabat saya sedang menguji untuk kolaborasi dengan Nanotech nanti untuk ginjal. Ginjal dicobakan kepada tikus melalui in vivo dulu,
dan kita udah uji awal dengan pemberian gliserol, dirusak dulu rednya ataupun ratus-ratusnya ginjalnya. Ternyata kita berikan propolis yang cair, itu ada recovery di dalam mekanisme histologinya, menguatkan selaput sel namanya ya. Jadi mengaktifkan sel, jadi tumbuh selnya dan sehat. Mudah-mudahan kawan kami ini nanti melanjutkannya dan menyelesaikannya untuk ginjal. Bayangkan, saudara-saudara, bahwa kawan-kawan yang banyak dokter-dokter yang biasanya visinya untuk praktek, sekarang banyak yang mengalami dan mempelajari propolis ini, risetnya. Jadi termasuk juga kita kemarin dengan pihaknya Nano, kita coba bersama untuk mengembangkan obat kumur yang kebetulan kemarin barusan saya ditelepon oleh Dr. Dian bahwa ada undangan yang telah dilakukan dan ternyata untuk memfollow up tahun yang lampau, bahan yang lampau itu akan baru dipanggil hari ini untuk dicoba dipresentasikan untuk obat kumur. Semoga ini juga kolaborasi ini bisa berlanjut untuk mitra-mitra kita dari universitas dan juga dari institusi production ya. Jadi ini adalah jenis-jenisnya, ada 34 dan menghidupkan sel mati. Ya betul, menghidupkan sel mati. Kedua, mencegah terjadinya pertumbuhan tumor. Beberapa kawan saya yang kemarin ataupun tahun yang lampau menguji ke bahan kanker tumor tikus dan ternyata beliau lulus disertasi, Dr. Willy, tim kami dari asosiasi dan dari tim lebah perhimpunan pusat studi perlebahan UNER, terbukti juga bahwa propolis dapat mencegah tumbuhan tumor. Ini juga untuk menstabilkan saraf parasimpatik anti tekanan, terus antioksidan, mencegah ancaman radikal bebas ya, dan mengandung vitamin yang banyak sekali dan mengandung mineral serta asam amino yang tinggi yang saya sampaikan ini. Banyak yang perlu saudara pahami juga, nanti bisa dilihat di file kami ada 30-an mungkin yang malahan sampai 50 makalahnya di website itu. Boleh gratis untuk di-upload. Slide lanjut. Jadi ada yang fungsi rutin daripada propolis ini, yaitu merangsang tubuh menghasilkan imunitas. Jadi imunitas, jadi mekanismenya itu dengan autoimun bisa, yang kalau kita lihat, ini kita belum berbicara tentang macam-macam dari, kebetulan saya juga sedang meneliti juga bifenomnya yang terkait dengan ngelitin 47% yang anti HIV yang mau diisolasi. Jadi itu merangsang tubuh menghasilkan imunitas. Nah, inilah imunitas dari melitin, kandungan melitin dari bifenom dan juga dari propolis juga ada. Jadi fungsi rutin lagi menguatkan dinding sel ya, menguatkan dinding sel. Propolis menguatkan dinding sel. Jadi sel itu recovery, sehat. Perlu saudara ketahui mungkin banyak mumi-mumi zaman dulu sampai ribuan tahun dia dibungkus atau dilapisi oleh propolis dan madu murni. Madu murni sampai sekarang kajian-kajiannya banyak diteliti oleh para ilmuwan yang ada di Mesir. Jadi bayangkan madu sampai 3.000 tahun atau 2.000 tahun masih ada dan bagus. Bagaimana itu kandungannya? Demikian bahwa di situ zaman Mesir Fir'aun, dia mempergunakan mumi itu dari bahan-bahan berbasis lebah. Tapi tidak diberikan infonya ke masyarakat. Nah, saat ini seluruh keilmuan lebah bisa diambil dan bisa disitasi di berbagai buku atau di jurnal di mana-mana, dan universitas pun bangkit bersama-sama, ada ITB, UI, UNER bangkit untuk meneliti perlebahan ini. Fungsi rutin lainnya adalah menguatkan dinding pembuluh darah dan juga melembutkan saluran darah sehingga pembuluh darah lebih kenyal ya, elastis ya. Ini ada sedang dikaji juga untuk yang pengambilan darah tikus, nanti dicek perkembangannya. Slide lanjut. Jadi propolis atau produk terbaik yaitu karena produk ini unik ya, dan cepat reaksinya dan multigona obatnya dalam tubuh dan di luar tubuh cepat,
dan ini juga sebagai health food atau makanan sehatan yang sehat atau yang sakit dan tidak ada efek samping. Toksisitasnya 0. Jadi kalau kita amati dan kita kaji beberapa toksisitas yang kita coba dengan teman-teman farmasi, kok begitu ya katanya, kok nggak ada. Saya bilang ya itu dari bahan yang murni daripada propolis itu. Slide lanjut Pak. Jadi kita bicara tentang gangguan saluran pernapasan tadi, bahwa perlu ditekankan propolis. Kita bicara tentang propolis. Propolis itu membantu sistem pertahanan tubuh, jadi imun sistem. Jadi ada dua sisi, dia sebagai pertahanan tubuh dan juga dia menstimulus antibodi di dalam tubuh manusia. Dia ada autoimun dan imun sistem. Jadinya itu dari dalam dan dari luar mengaktifasi proses daripada daya tahan tubuh manusia dengan meningkatkan makrofag melawan daripada bakteri dan virus ya. Jadi propolis membantu sistem pertahanan tubuh untuk melawan penyakit saluran pernapasan kronis seperti TBC. Inilah yang difungsikan propolis melalui autoimun dan melalui imun sistem dari tubuh manusia sendiri yang diaktifasi oleh propolis, sehingga tentaranya antibodi manusia dibangkitkan, dibangunkan oleh propolis ini. Untuk fungsinya adalah melindungi, kalau dalam TBC di sini adalah melindungi sel paru dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi propolis juga berperan dalam pengobatan asma ya, karena kinerja sebagai bronkodilator atau bisa melebarkan bronkus ya, bronkus. Makanya kadang propolis kemarin juga cukup diperhatikan para ilmuwan untuk didekati terkait dengan pandemi dan corona ini, karena dia bisa melebarkan bronkus dan menstabilkan tiang sel dan menekan pengeluaran histamin. Ini ditekan ya. Ini kalau meningkat histamin, kita daya tahan tubuh kita turun. Slide lanjut. Jadi ini kita bicara tentang propolis yang digunakan oleh kita dan tim dengan merupakan propolis menggunakan teknologi nano yang tadi digambarkan awal oleh film daripada tim Nanotex atau nano ini yang berhasil membuat racikan propolis dengan kualitas terbaik. Ya kita amati, dan racikannya membuat propolis nano lebih bening, molekulnya lebih kecil sehingga mudah diserap oleh sel tubuh dan juga cepat memberi ereksi peningkatan dan kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi pasca sakit. Ini poin 3 ini telah kami lakukan kepada volunteer kami, seorang bekas guru SMA yang saya sampaikan dia menderita diabetes mellitus dan juga dia mengalami komplikasi banyak ya dengan TBC. Setelah kita intens memberikan bahan nanopropolisin dengan 5 tetes pagi, siang, sore, saya sampaikan juga ada peningkatan ataupun kesehatan yang prima ke dalam tubuh yang pasien tersebut. Ya, ini belum kita tuangkan ke dalam tulisan, tetapi data dari rumah sakit sudah kami dapatkan. Terjadi peningkatan seperti biasanya diabetes mellitus itu daya seknya tidak ada, ternyata dia bilang kok udah 2 tahun saya nggak sehat, tapi tiba-tiba sekarang kok ada gerakan. Saya pikir adalah suatu imunitas yang tumbuh diakibatkan oleh propolis yang bagus ini dengan teknik-teknik yang baik, sehingga serapannya itu masuk ke seluruh jaringan tubuh manusia. Ini perlu banyak kajian-kajian yang mendalam tentang teknologi nano ini ke depan. Selanjutnya, dari propolis ini mempunyai bioenergi yang sangat luar biasa ya. Di mana manfaat propolis membantu ya tadi ya nggak apa-apa. Silakan slide. Di mana manfaat propolis tadi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya secara alami, karena propolis yang kaya akan kandungan polifenol ya, polifenol. Saya punya buku, mungkin Bapak, Ibu, Saudara kalau memang butuh info buku bisa lihat buku saya tentang rumah lebah from modern, maksudnya yang baru, yang bisa dilihat di sana tentang polifenol, kandungannya apa dan sebagainya.
ini adalah dapat membantu meningkatkan produksi serta aktivitas sel-sel imun, di mana penelitian yang dilakukan oleh Moriyasu dari Jepang bahwa ekstrak dari propolis dapat memicu aktivitas makrofag. Saya tadi udah bicara tentang makrofag, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini kalau di tempat kami kemarin CD 133, ada lagi untuk interleukin 6 ya, macam-macam untuk yang dahan makrofagnya itu reaksinya ataupun pengamatannya dengan histologi. Kebetulan kawan-kawan ahli anatomi dan histologi sangat senang melihat aktivitas makrofag di dalam jaringan ya, karena memang bidang ilmu mereka. Itu jadi manfaat propolis itu mengatasi masalah juga tadi yang saya bilang diabetes yang telah diujikan dan itu real ya, dia betul 2 tahun itu ya, diabetes dan penyakit asma urat ya, terus juga darah tinggi dan MAH atau lambung, ada kolesterol dan ginjal. Kalau saya untuk ginjal ini sedang diteliti oleh kawan-kawan kami, dan kami kemarin dalam rangka Simlip Tatmas kami kirimkan satu judul untuk penyembuhan ginjal melalui nanotex, melalui nanopropolis. Mudah-mudahan bisa diterima oleh oleh Dikti atau Kemendikbud. Kalau sekarang bukan Kemendikbud istilahnya, Kemendikbud. Jadi ini adalah suatu perjuangan para ilmuwan untuk bagaimana memaksimalkan manfaat propolis untuk kesehatan, termasuk sinusitis, herpes, dan lain-lain. Slide lanjut. Jadi manfaat propolis untuk saluran pernapasan juga dilakukan untuk ini pernapasan ya, untuk membantu mengatasi infeksi saluran pernapasan akut dan memelihara sekaligus meningkatkan kinerja organ dalam tubuh dan membantu mengatasi penyakit TBC ya. Terutama kami dari institusi telah melakukan beberapa riset dan 3-4 ya, nanti kita sampaikan nanti di sana untuk penelitian yang telah kita lakukan, dan ternyata terbukti betul bahwa propolis menghambat daripada bakteri. Slide lanjut, silakan lanjut. Nah, ini cara respiratory sistemnya. Kalau ini hanya cuma lihat saja gitu, ini apa ya, jadi ini ada nasal dan sebagainya, ada rongga hidung, ada di bronkus. Yang penting tadi udah kita ajarkan dan kita beri informasinya kepada penonton ataupun yang memperhatikan acara webinar ini. Jadi slide lagi, lanjut. Ya, jadi saya ingin sedikit memberi pemahaman macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Karena kalau kita tidak memberikan info, nanti akan banyak kekeliruannya, karena macam-macam ya. Pada sistem pernapasan ada yang namanya disebut influenza. Jadi apa sih influenza itu? Ya, kadang kita juga tahu flu apa? Influenza katanya ya. Waktu pandemi tahun 1919 itu banyak kematiannya dan belum ditemukan obatnya. Di situ seperti pandemi zaman sekarang. Itu penyakit yang disebabkan oleh virus, sama virusnya ya, influenza, dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Di sini posisinya ya. Dan zaman abad 19 awal inilah yang menimbulkan banyak 5 juta kematian gara-gara influenza ini. Ya, untuk yang pengertian gangguan sistem pernapasan dari hanya permasalahan ini. Untuk yang lainnya seperti asma. Kalau asma ya ada nuansa keturunan juga, merupakan suatu penyakit ataupun penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi ya. Alergi terhadap rambut atau bulu atau debu atau tekanan psikologis, situasi tegang dan sebagainya. Dan umumnya asma ini bersifat menurun. Ya, ini asma ya. Di dalam situasi ini, gambar yang saya tunjukkan. Mungkin di dalam webinar ini ada saya tunjukkan pakai ini, kelihatan ya?
Ya, ada yang dengar, yang kelihatan ininya, yang saya tunjuk pakai kursor, bisa ya? Nggak kelihatan Pak, maaf soalnya kan slide-nya dari kami. Oh, jadi saya dari tadi cerita kursor nggak kelihatan ya? Kalau ini mungkin Pak James share screen bisa sih. Ya. Kalau Pak James. Ya, kenapa? Kalau Pak James yang share screen bisa. Yang punya saya itu. Jadi Bapak share screen dari komputer Bapak. Share screen. Ini you cannot screen share well other participant belum? Karena sebentar ya Pak di off. Ada ya, nggak apa-apa ya. Saya pakai. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Coba slide lanjut. Kita ingin menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pernapasan dulu ya, biar aja. Oke, jadi di sini ada tuberkulose gitu ya. Tuberkulose penyakit paru yang diakibatkan serangan bakteri ya. Bakteri Mycobacterium tuberkulose, sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil pada peradangan pada dinding alveolus. Nah, yang kami amati tuberkulose ini telah kami lakukan, telah kami uji kepada pasien yang ada di rumah sakit Dr. Stomo dengan pasien dan menghasilkan satu S2 PPDS di sana, dan sekarang jadi dosen PPDS dari pulmonologi, Departemen Pulmonologi. Jadi tuberkulose pakai propolis. Jadi kawan-kawan kita di universitas sudah banyak sekarang yang meneliti bahan propolis ini, termasuk yang dari penyakit dalam, Dr. Erwin menguji terhadap HIV/AIDS. Itu yang saya sampaikan. Dan yang kita perlu pahami juga, sinusitis ini peradangan pada sinus yang dalam, di dalamnya terkumpul nanah ya. Ya, jadi sinusitis ada gambarnya. Jadi saya tadi kursornya ke sana kemari nggak ada ya Pak ya? Tidak apa-apa. Ya, sinusitis peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah. Dan ini ada suatu pembelajaran buat kita untuk bersama-sama belajar ya. Oke, slide lanjut. Rinitis ya. Jadi ada rinitis, ini gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus tapim yang bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca dan ada serbuk sari dan ada debu. Jadi ini rinitis. Ini saya tuangkan kepada peserta ini, tujuannya adalah supaya memahami penyakit saluran pernapasan ini banyak ya. Di sini ada wajah adenoid, artinya pembengkakan kelenjar limpa pada sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Penderita biasanya lebih suka bernapas lewat mulut, wajah adenoidnya ya. Oke, slide lagi. Ada pleuritis ya. Jadi di sini dari penyakit saluran pernapasan ini merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. Ini pleuritis. Dan ini juga ada faringitis, radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Ini gambarnya ya. Sayang ya, saya tadi kursornya saya geser-geser. Oke. Laringitis sekarang ya. Laringitis yang ada di laring, di bawahnya ya nih, radang pada laring disebabkan oleh infeksi dan terlalu banyak merokok atau minum alkohol dan terlalu banyak atau serak-serak. Dan ada bronkitis, radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi ya. Akibat infeksi. Ya, slide lanjut. Slide lanjutnya, next slide. Nah ini dia, asifikasi dari saluran pernapasan ini adalah suatu gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam. Jadi itu yang kita perlu ketahui akibat alveolus yang saya jelaskan tadi, gambarannya alveolus yang terisi air
atau pneumonia alveolus terisi cairan lendir atau limpo. Nah, di yang pneumonia ini terjadi juga di corona, ya. Itu terisi cairan lendir yang menutupi paru-paru sehingga kekurangan oksigen di sana. Dan di sini keracunan CO dan HCN atau gangguan sistem sitokrom atau enzim pernapasan. Jadi juga ini ke asidosis sekarang. Asidosis adalah suatu kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan. Yang di sini ya asidosisnya. Slide. Emfisema memang agak istilah-istilahnya hanya cuma pengetahuan aja, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Penyakit pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara, yaitu pembengkakannya. Ini namanya emfisema. Dan juga untuk pneumonia. Nah, ini pneumonia khusus banyak sekali teori-teorinya, dan penyakit yang infeksi disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Pneumonia, radang paru-paru lah ya. Dan ini menimbulkan kematian yang cukup banyak dari pneumonia ini. Ya, baik, slide selanjutnya. Slide-nya lanjut, Mbak. Silahkan. Bisa dilanjut slide-nya? Oke. Jadi di sini ada hasil riset kami. Propolis terbukti berfungsi dalam pengobatan TB yang dilaksanakan di UNAIR. Banyak sekali. Selanjutnya slide lagi. Pak Chandra, slide lagi. Ya sudah Pak, agak delay kayaknya koneksinya. Oke. Oh iya baik. Nah, next. Ini ada hasil-hasil riset dengan Dr. Kudori. Ya, di situ kita uji di Filipina bahwa ekstrak etanol propolis untuk tes bakteri dari Mycobacterium tuberculosis ditemukan bahwa ekstrak etanol propolis ini dapat menghambat Mycobacterium tuberculosis. Maksudnya pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis secara in vitro. Ya, itu suatu kajian yang cukup dalam di tahun 2012 ini. Kita lakukan di 2012-2013 waktu kami melakukan presentasi uji di seminar di Filipina. Ini terbukti juga bahwa dengan metode ekstrak etanol propolis dengan konsentrasi 180. Dan ini pun kita lakukan 2016 bahwa ada studi kasus tentang efek etanol ekstrak propolis. Kembali lagi ke yang tadi, slide yang terakhir tadi. Ya, ini kalau yang untuk yang dengan Dr. Kudori, kita lihat dengan konsentrasinya 128, 62, 32, 16, 8, 4, sampai 2, kita buktikan dan hasilnya sangat signifikan. Slide baru. Slide. Agak delay. Oh, delay ya. Oke. Nah, udah. Ya, ini jadi ini adalah suatu studi di mana Dr. Aryani ini menghasilkan penemuan propolis dapat menghambat atau menyembuhkan pasien yang ada di sana yang datang dengan posisi sakit dan dibantu dengan obat-obatan juga, dikasih propolis, ternyata sama dengan dipunya HIV propolis dengan HIV AIDS, posisinya 19 orang treatment, 19 orang placebo, yang placebo 1 orang meninggal karena TB.
Itu adalah signifikansi dari uji-uji kami untuk riset propolis. Jadi para pendengar ataupun yang hadir di sini, bahwa kami dari universitas mempergunakan jalan pintas dengan cara langsung uji-uji sesuai bahan alam dulu ataupun suplemen alasannya, tetapi kita ujikan ke arah sana dan kita punya etika clearance dulu. Setelah diizinkan etika clearance dan bahannya sesuai standar, kita lakukan uji kepada manusia dan ternyata hasilnya sangat positif, walaupun kita sudah lakukan ke uji hewan coba yang kecil. Jadi sebenarnya kalau riset-riset seperti corona ini memang harusnya panjang, ada posisi 1, 2, dan 3. Nah, kami kemarin mengakalinya, istilahnya, bukan mau menginikan ya, bagaimana caranya propolis, bahan yang non-toksik ataupun toksisitasnya tidak ada, bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk bisa dimanfaatkan. Slide lain. Nah, ada solusi pengobatan dari saluran pernapasan, pengobatan dari propolis pada virus COVID-19 dan TB. Teman kami, Pak Sahlan, juga telah meneliti oleh tim UI, ditemukan propolis yang dihasilkan lebah Tetragonella biroi terbukti memiliki komponen penghambat alami COVID, tetapi baru awal ya ujinya dan menghasilkan obat dengan efek negatif minimal terhadap manusia, di mana propolis yang diteliti ini memiliki sifat menghambat proses menempelnya virus terhadap sel manusia yang mirip dengan senyawa N3. Nah, ini beliau sedang memiliki dan meneliti di sana. Semoga hasil penelitiannya bisa memberikan kontribusi ke para ilmuwan atau masyarakat Indonesia lainnya. Dan begitu pula untuk yang kami juga telah mengujikannya untuk pertumbuhan geologi bakteri yang telah kita lakukan. Lanjut. Ya, kawan-kawan dan peserta yang webinar ini, saya mengucapkan terima kasih bahwa presentasi ini telah bisa dilalui, walaupun tidak mempergunakan garis-garis alat untuk menerangkan, tidak apa-apa. Yang penting memahami tentang apa dan bagaimana fungsi propolis yang begitu luar biasanya, sehingga kami kadang ketika kami waktu di UGM bersama dengan Pak Chandra waktu presentasi perbandingan antara propolis ekstrak biroi dengan propolis ekstrak Apis mellifera yang begitu berbeda, itu pun perlu kajian-kajian yang dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Mengapa sampai berbeda gitu, sampai berbeda begitu? Perbedaannya setelah dimaserasi dan diekstraksi. Ini yang saya sampaikan kepada para webinar yang hadir dan yang ikut di acara kami. Demikian Pak Chandra, terima kasih Pak Chandra. Saya sudah bicara tentang kesehatan dan propolis saluran pernapasan. Semoga bahasan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dan bisa dimanfaatkan, dan juga saya memberikan solusi buku-buku yang ataupun jurnal yang sudah saya buat bisa dilihat di website saya jamesrumalebah.com. Silahkan dilihat gratis free. Oke, terima kasih Pak James atas paparannya. Sekarang kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab Pak ya. Jadi tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk sesi pertama ini pertanyaan itu dilakukan via chat ya Pak. Ini beberapa udah kita dapatkan pertanyaan. Cuma memang mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika nggak semuanya bisa kita bahas di di webinar kita kali ini. Tapi tentunya nanti bisa kita bahas di kesempatan lain. Mungkin kita akan lebih, karena temanya kita ini adalah tentang propolis untuk saluran pernapasan, gitu ya, penyakit pernapasan dan lain-lainnya. Mungkin kita akan prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang memang yang benar-benar terkait gitu ya dengan tema kita pada sore kali ini gitu. Jadi mungkin untuk pertama ini Pak James, untuk pertanyaan dari Ibu Mega Purba, pertanyaannya adalah jika kita memiliki penyakit sesak nafas, apakah mengkonsumsi propolis ini bisa menghilangkan sesak nafas tersebut? Yang pertama itu Pak. Sesak nafas ya? Ya, apakah propolis ini bisa menghilangkan sesak nafas tersebut? Dapat menghilangkan sesak nafas tersebut. Oke.
Oke, mungkin langsung saya sekaligus ya Pak bacain pertanyaannya kali ya. Terus? Yang kedua dari Ibu Wulan Putri, itu adalah pertanyaannya adalah Ibu Putri, ibu saya mempunyai penyakit kelenjar tiroid dan sekarang ibu saya baru mengkonsumsi kayu bajaka. Lalu apakah ibu saya kalau mengkonsumsi minum air dari kayu bajaka bersama dengan propolis diperbolehkan Pak? Atau harus propolis aja? Propolis aja gitu, nggak dengan air bajakannya tadi. Oke. Lalu yang pertanyaan yang ketiga dari Winarti Klaningsih, pertanyaannya adalah di masa pandemi COVID-19 saat ini, untuk menjaga kekebalan tubuh kita, sebaiknya berapa dosis propolis yang kita bisa konsumsi, Pak? Terus dan apakah bisa membantu untuk penderita yang sudah positif menderita COVID-19? Seperti itu. Mungkin itu pertama 3 pertanyaan dulu Pak kepada Bapak James. Iya. Ya, terima kasih Pak Chandra, dan saya terima kasih kepada penanya-penanya yang begitu banyak dan juga bagus-bagus ya. Di sini pertanyaan pertama untuk buat Mega ya. Apakah untuk asma itu propolis berfungsi menetralisir asma? Di literatur kami, asma itu dapat dieliminir ataupun dikurangi dengan meminum propolis. Mekanisme yang ada adalah merilis pernapasan jadi nyaman. Yang saya tangkap beberapa literatur, karena kami tidak membahas asmanya ya. Terus untuk propolis, untuk kayu dan baja ya, terkait dengan tiroid tadi ya. Yang tiroid ini adalah untuk yang Ibu Mega ya, atau yang laundry, Ibu Laundry ya. Laundry. Bulan Pak, Bulan Putri. Bulan ya. Untuk tiroid, Bu Bulan, untuk kelenjar tiroid yang kalau istilah Sundanya itu gondongan ya. Kebetulan saya karena kelahirannya Jawa Barat walaupun dari Sumatera sana gitu ya. Jadi bahasa tiroid gondongan. Kita memberi referensi kombinasi Ibu. Jadi bisa kalau kayu baja Ibu mau menggunakan minum itu, propolis juga diikutkan. Jadi paralel gitu. Ya bersama-sama Ibu bisa dimanfaatkannya. Jadi kenapa compound ataupun propolis itu tidak dibuatkan isolatnya? Karena kalau kita buatkan, umumnya teman-teman itu akan kesulitan hanya menentukan X bahan itu ke X, ke Y. Tetapi itu tidak bermanfaat. Kalau compound itu daya tahannya karena komponen-komponen flavonoidnya kan sangat banyak. Ada pinokambrin dan lain-lain banyak sekali. Jadi kami harapkan mungkin untuk yang tiroid ini diperbanyak minum tetesannya. Kalau kita lihat dari tetesannya, dosis langsung ke dosisnya COVID katakanlah, ataupun untuk yang tiroid, biasanya kami sarankan ke kawan-kawan pagi siang sorenya itu 3-5 tetes ya, pagi siang sore ya, bisa sebelum makan. Itu kita pakai manfaatkan tetesan propolisnya. Kan itu dosis Pak Chandra kan kita diskusikan juga bahwa 1,2 miligram ya, mililiter ya, untuk satu bahan yang 1 gram dari bahan dari propolis yang dikaji gitu. Jadi bisa dimanfaatkan dalam bentuk tetesan Bu. Jadi tetesannya diperbanyak aja sampai faktor 5 lah, jangan bleb-bleb gitu, jangan ya, percuma gitu ya. Dan yang untuk yang COVID dosisnya, saya mungkin mereferensikan terkait dari COVID ini dengan penemuan-penemuan N3 dan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari UI, walaupun uji coba secara prinsip belum kita temukan atau belum kita lihat atau belum kita uji ke faktor yang lain, bisa dimanfaatkan Bu, karena ini kan suplemen ya, propolisnya dalam bentuk koridor suplemen. Karena pihak rumah sakit kadang-kadang dia mengkonotasikan propolis walaupun kita uji sampai ke titik kemarin ke posisi pasien itu perlu BP POM, jadi panjang gitu, panjang ceritanya. Jadi walaupun sudah kita buktikan termasuk dengue yang kemarin diuji oleh kelompok HDI, dan juga itu kesulitan di dalam hal itu. Demikian untuk yang pertanyaan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak James atas jawabannya. Jadi semoga tadi bisa diterima dengan baik oleh yang bertanya. Mungkin kalau misalkan ada yang pertanyaan tanggapan atau
pertanyaan yang lainnya yang memang sesuai dengan tema yang bisa tema yang saat ini kita lakukan, bisa disampaikan lagi mungkin? Ya, boleh nanti kalau perlu Pak Chandra disampaikan sama mereka untuk bisa ada handphone saya, bisa WA aja, bisa mungkin melalui via Pak Chandra atau via saya langsung, silakan monggo. Kita sebagai ilmuwan, sebagai asosiasi sangat senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan perlebahan dan juga riset-riset bagi masyarakat. Demikian Pak Chandra. Ini ada pertanyaan yang relate to tema kita sore ini juga. Mungkin saya mewakili mungkin dari Ibu Dewi Caraka. Mungkin beliau ingin via chat aja. Pertanyaannya, kalau misalkan adik beliau punya asma usia 15 tahun, apakah dengan konsumsi propolis saja dicampurkan dengan, apakah cukup konsumsi propolis saja dengan dicampurkan air, atau harus digunakan obat pendamping juga dari dokter gitu? Apakah bisa dengan propolis saja gitu, atau perlu juga obat pendamping dari dokter? Dan yang kedua Pak, dari Bu Aisyah Furi, itu pertanyaan adalah, kalau batuk radang itu bisa disembuhkan juga dengan propolis kah? Seperti itu Pak. Ya, oke. Untuk pendamping bisa. Itu paralel itu ya. Kami lakukan terhadap penderita HIV/AIDS dan terhadap penderita TBC. Dia dua-duanya placebo dan treatment, dua-duanya paralel. Untuk yang menderita sakit ya, sudah kena sakit. Terus untuk yang batuk rajan itu sangat direferensikan untuk diminum propolisnya dalam bentuk propolis yang sudah dikeluarkan dengan teknologi tertentu. Bisa dalam bentuk tablet, bisa dalam bentuk cair. Itu jawaban yang saya sampaikan, Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak. Berarti artinya bisa secara sinergis ya Pak, dari sinergi paralel, karena dua-duanya kita uji kok itu. Pak James tadi ya, dengan obat pendamping itu bisa propolis dengan obat pendamping bisa. Terus yang oke. Lalu mungkin untuk pertanyaan dari saya juga mungkin mau bertanya ya Pak ya. Sebentar. Monggo. Kedengaran Pak suara saya Pak? Soalnya di sini agak unstable tadi internet connection-nya. Jadi mungkin untuk jadi kan Bapak sempat ya, di slide Bapak kan sempat membahas tentang propolis nano itu ya Pak. Nah mungkin kalau dari penelitian yang telah Bapak lakukan ini sendiri, apa sih Pak sebenarnya yang membedakan propolis nano yang Bapak gunakan gitu ya, kira-kira dengan propolis biasa aja gitu, misalkan ya apapun lah ya, kita nggak nyebut merek, atau yang penting propolis. Ya boleh. Yang Bapak lakukan itu kira-kira keunggulannya apa sih Pak? Gitu kan, khususnya nih Pak untuk masalah-masalah pada pernafasan gitu. Mungkin Pak James bisa ceritakan lagi biar teman-teman kita di sini kan semuanya banyak yang merupakan pengguna propolis nano dari NASA gitu kan, Sampro, jadi juga mungkin akan biar lebih pede gitu ya Pak. Boleh. Jadi nanti konsumsi propolis yang mereka gunakan. Yang berbentuk nanonya gitu ya. Baik. Saya ingin sampaikan kepada. Iya, keunggulannya apa gitu? Kumpulannya begini, setelah kita uji, kalau katakanlah kita menguji crude yang kasar dari propolis itu, baik mau Apis mellifera ataupun Trigona, maka kita akan maserasikan. Kalau waktu kami kaji itu adalah di 30 etanol dulu, di 50 etanol, di 70 etanol, di 90. Ini untuk fiksi-fiksinya ya dari etanol. Karena di situ bisa asam asetat, bisa macam-macam, tapi itu kan ada toksiknya. Kita yang netral aja di posisi PA ya, etanol PA kita campurkan dengan 90 atau 70, yang paling maksimal di 70%. Di dalam 70% itu maka 1 kilogram daripada crude tadi, ya, crude bahan keras dari waxnya ataupun dari propolis ini kita akan dapatkan hanya cuman 183 gram, antara 183 sampai 230 gram. Nah, dengan demikian setelah dalam bentuk gram air itu, tetapi sebelum itu kita lakukan maserasi sistem. Jadi 5 liter, kalau mungkin para pendengarnya mungkin 5 liter etanol PA ya, PA dikawinkan dengan 1 kilo, diputar selama 1 minggu atau 10 hari ya, selama dengan jam putaran bisa 5 jam, bisa 3 jam dengan kapasitas tersebut, maka yang dapatkan dengan teknik nano itu kan keluar airnya itu, nanti si propolis itu tertarik. Semuanya itu umumnya cukup tinggi selama 10 hari, kemarin sampai 14 ya, rate-nya
sampai tertarik cairannya itu menarik daripada flavonoid yang berasal dari propolis yang diikat oleh wax. Jadi propolis itu diikat oleh lilin. Nah, lilin itulah yang kita menyuruh. Lilin itu menyuruh supaya propolis itu tertarik flavonoidnya. Nah, dari situ kita dapatkan satu larutan 370 liter, 3,7 kilo per liter ya. Jadi antara 3,5 liter sampai 3,7 liter etanol. Nah, setelah itu kita lakukan maserasi. Dengan maserasi dengan teknik dari rotavapor system, mungkin Pak Chandra sudah paham banget ya. Dari situ kita akan menghasilkan cuma 185 sampai 220 gram. Dari 200 gram, kalau kita bikin tablet, cuma kita dapatkan satu tablet 500 mg dasar dari obat itu ada 500 mg. Kalau kita dapatkan 230 gram, maka kali 2 itu cuman berapa tablet. Di situ kita bisa ketahui. Nah, tapi kalau untuk teknik tertentu dengan PEG dan sebagainya, ada rahasia-rahasia tertentu untuk menarik bahan itu sampai cair seperti punyanya Pak Nanotex itu baru bisa digabungkan PEG-nya. Jadi gabungan-gabungan tersebutlah yang dicampurkan bisa menarik sistem yang ada di dalam hasil maserasi dan hasil ekstraksi. Jadi para pendengar ataupun yang memperhatikan cara mengambil propolisnya itu demikian perbedaannya. Jadi memang agak lama ya, susah, tidak gampang. Jadi Pak Chandra yang lebih tahu teknik-tekniknya yang perlu diajari ke mereka, tetapi faktor daripada rahasia perusahaan itu harus dijaga juga. Kenapa saya tidak buka juga ada PEG dan PLG semuanya? Karena terkait dengan hak cipta dari kawan-kawan seperti Nano dan yang ada di sini, sehingga kita hormati itu. Jadi boleh, tetapi mau belajar datang ke tempat saya nggak apa-apa deh, dibuka kalau mau. Tapi harus jangan terbuka begitu, karena nanti akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Terima kasih, Pak Chandra. Ada lagi? Oke, Pak. Mungkin cukup, Pak ya. Jadi mungkin buat membantu, saya sedikit membantu ini ya Pak ya, menerjemahkan ke bahasa yang mungkin sedikit bisa lebih diterima sama teman-teman kita yang mungkin tadi beberapa ada yang bingung semacamnya gitu kan. Jadi mungkin buat memberikan gambaran kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang audiens di sini mendengarkan webinar. Jadi sebenarnya keunggulan propolis nano itu sendiri apa? Yang ada di saham Pronasa juga adalah mungkin tadi Pak James sampaikan adalah kandungannya yang sangat tinggi gitu ya, di konsentrasinya yang sangat tinggi gitu ya dalam mili yang sama gitu. Jadi mungkin misalkan Bapak Ibu mengkonsumsi nano propolis, terus Bapak Ibu juga mengkonsumsi propolis lain yang mungkin yang bukan nano gitu kan, itu konsentrasi tiap tetesnya atau tiap milinya itu akan jauh lebih tinggi yang nano, sehingga akan lebih cepat diserap oleh tubuh dan khasiatnya akan lebih cepat dirasakan oleh tubuh. Jadi mungkin menambahkan penjelasan yang tadi Bapak James sampaikan, sehingga harapannya Bapak Ibu semua merasa yakin dengan produk propolis nano yang Bapak Ibu gunakan gitu ya dari NASA. Sanapro salah satunya. Selanjutnya mungkin kami cuma ingin menyampaikan bahwa menyampaikan rasa terima kasih kami untuk ke Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga Bapak Ibu semua dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan dia juga dapat menjadi semacam pengetahuan khususnya di masa-masa pandemi seperti ini yang memang banyak banget penyakit-penyakit yang sering kita dengar, kita jumpai. Semoga Bapak Ibu semua dapat mendapatkan manfaat, dapat terjaga kesehatannya. Jadi itu semua mungkin bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan dengan salah satunya juga dengan konsumsi propolis pro, propolis nano. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, saya Chandra selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak James atas paparan materinya pada sore ini. Terima kasih Pak James, dan juga untuk rekan-rekan semua dari NASA, dari member NASA, dari Asosiasi Penerbangan Indonesia, dari rekan-rekan nanosektor Indonesia, semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup webinar kita sore ini.
Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.